Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Presiden Prabowo Subianto turut menyoroti maraknya aksi ormas yang meresahkan pengusaha jelang Hari Raya Idul Fitri. Presiden memerintahkan TNI Polri untuk menindak tegas ormas yang melakukan aksi nakal tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh Kepala Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 19 Maret. Merespon arahan Presiden, Luhut menjelaskan bahwa TNI Polri menegaskan akan bertindak tegas. Sementara itu TNI Polri disebut akan berkomitmen dalam menangani keluhan pengusaha terhadap ormas nakal menjelang Lebaran ini. Keterangan ini disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko pada Minggu 23 Maret. Trunoyudo mengatakan bahwa tindakan premanisme yang mengatasnamakan ormas tidak akan dibiarkan karena berdampak buruk pada dunia usaha dan iklim investasi di Indonesia. Ia juga berpendapat Polri telah menerima laporan dari pengusaha mengenai hal itu yang telah menjadi modus dan menimbulkan keresahan dan kerugian. Sejumlah tim medis yang bertugas di tengah aksi demo di Kota Malang, Jawa Timur menolak UU TNI diduga turut menjadi korban kekerasan oknum aparat pada Minggu 23 Maret malam lalu. Demo berujung ricuh tersebut bahkan sampai trending di akun media sosial X. Masa sebelumnya diketahui menggelar demo di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Sejumlah plos yang ada di gedung DPRD dibakar hingga mengalami kerusakan parah. Aliansi Suara Rakyat atau Asuro Buka Suara menyebut terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan verbal saat aparat melakukan penyisiran membubarkan massa aksi. Melalui rilis Asuro bahkan menyebut sejumlah tim medis, pers, dan pendamping hukum yang bersiaga di halte Jalan Kertanegara juga mendapati pemukulan dan kekerasan verbal. Disebutkan pasca terjadinya kericuhan, massa aksi mulai membubarkan diri sekira pukul 7 malam lalu. Aparat kepolisian bersama dengan TNI mulai melakukan penyisiran dan memukul mundur massa di sekitaran Balai Kota Malang, Jalan Suropati, Jalan Sultan Agung hingga Jalan Pajajaran. Aparat berpakaian lengkap dan membawa alat pemukul melakukan penyisiran melalui Jalan Gajah Mada. Sejumlah massa aksi yang sudah menyelamatkan diri di sweeping hingga diduga dipukul dan dibawa oleh aparat berpakaian preman. Mit, tujuh lagi nih, Mit. Kena sawat, Mit. Dia tahu.
Merekam detik-detik puluhan guru dan tenaga kesehatan di Papua mengungsi lantaran menghindari serangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Puluhan guru dan tenaga kesehatan itu harus berjalan kaki melewati perbukitan untuk mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Dari video yang tersebar di platform X, para guru dan tenaga kesehatan itu terlihat ngos-ngosan sambil membawa tas besar melintasi perbukitan di Papua. Mereka mengaku harus mengungsi untuk menghindari serangan KKB. Di muatkompas.com dilaporkan ada 46 guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di Kabupaten Yahukimo, dievakuasi ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dan Sentani, Kabupaten Jayapura pada Sabtu 22 Maret. Evakuasi dilakukan menggunakan pesawat perintis milik Adventist Aviation Indonesia. Z. Saalino, pengurus Ikatan Keluarga Toraja atau IKT Provinsi Papua, mendengar kabar bahwa di antara guru dan tenaga medis yang dievakuasi terdapat juga warga Toraja. Ia segera menjenguk mereka di Mes Advent Doyo Baru, Kabupaten Jayapura. Konten kreator Willy Salim dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan atau Sumsel buntut kontennya yang viral memasak 200 kg rendang di Benteng Kuto Besak atau BKB Palembang. Konten kreator Willy Salim memicu kontroversi karena dianggap merusak citra Palembang dan juga menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Akhirnya, Sabtu 22 Maret malam kemarin, kantor hukum Rian Gumai Law Firm melaporkan konten kreator Willy Salim ke Polda Sumsel buntut 200 kg daging rendang yang disebut hilang mendadak tersebut. Rian Gumai mengatakan dirinya sebagai warga Palembang asli dan mewakili semua warga Palembang tidak terima akibat konten tersebut dan terpaksa melaporkan hal ini ke Polda Sumsel. Kedatangannya bersama tim ke Polda Sumsel menegaskan upaya langkah hukum terhadap kreator Willy Salim. Agar semua ini ada efek jera dan pelajaran bagi kreator lain yang sengaja membuat konten tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum dan dampak sosial yang ditimbulkan. Ia telah menyerahkan beberapa alat bukti ke Subdit Cybercrime Polda Sumsel. Rian berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut dan meningkatkan statusnya menjadi laporan polisi model B. Selain laporan dari Rian Gumai Law Firm, konten kreator lokal Randy Aditya alias Rondot dan DPP Gencar turut melaporkan Willy Salim dengan dugaan tindak pidana UU ITE. Willy dilaporkan lantaran membuat kegaduhan di dunia maya atas konten yang dibuatnya hingga muncul komentar-komentar negatif yang mendiskreditkan masyarakat Kota Palembang.
Pemimpin Hamas dikabarkan tewas dalam aksi pemboman pasukan Israel di jalur Gaza. Ia adalah Ismail Barhom, seorang anggota biro politik di jalur Gaza. Barhom menjadi korban tewas menyusul pemboman Israel di satu bagian rumah sakit Nasser di Khan Yunis Selatan jalur Gaza pada Senin 24 Maret dini hari. Mengutip Tribun News pada 24 Maret, kabar ini merupakan pengumuman langsung dari Hamas dalam pernyataannya. Hamas menyebut bahwa kemartiran Ismail Barhom akibat pembunuhan dari yang disebutnya pengecut Zionis. Pasalnya Ismail Barhom tewas saat sedang menerima perawatan di rumah sakit. Hamas menerangkan bahwa penargetan Barhom terjadi ketika ia menerima perawatan medis, sehingga disebutnya sebagai kejahatan baru yang menambah bukti pelanggaran terhadap kehidupan dan fasilitas kesehatan. Dengan begitu, Hamas menganggap pengeboman rumah sakit tersebut sebagai eskalasi berbahaya dalam kejahatan perang Zionis, terkhusus terhadap rakyat Palestina dan pelanggaran mencolok terhadap hukum dan norma internasional.